Jadi materi minggu ini itu adalah kita bicara tentang bisnis keluarga ya. Kita udah melihat contoh bisnis keluarga ya di dalam pertemuan dengan dosen-dosen tamu. Eh, Pak Leo itu adalah bisnis keluarga gitu ya. Eh, Bagaimana Pak Leo itu mulai membangun bisnisnya sendiri, terus berserta dengan ibu ya gitu. Sampai sekarang masih menjadi bisnis keluarga, tapi ya memang hanya Pak Leo dan gitu ya. Nah, kita coba memotret bisnis keluarga itu dari apa sih yang disebut bisnis keluarga gitu ya barangkali. Nah, jadi ada beberapa definisi ya yang kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya ada satu visi gitu ya. Visinya mungkin apa visi bersama-sama misalnya ya, bisa jadi visi suami istri, visi orang tua dengan anak gitu ya. Nah, kemudian eh, biasanya dijalankan oleh ini pertama apa namanya generasi pertama itu misalnya oleh ayahnya, misalnya ibunya gitu ya. Kemudian akhirnya berlanjut ke lintas generasi dalam keluarga ya. Nah, eh, juga kita bisa lihat bisnis keluarga itu dari jumlah anggota keluarga yang terlibat di dalam struktur organisasinya ya. Kalau kita lihat contoh yang kemarin itu paling hanya berdua dengan Bu Sri ya sebagai keluarga, tapi ada juga bisnis keluarga yang melibatkan uh, artinya suami, anak, istri, saudara barangkali gitu ya. Nah, tentu kalau semakin banyak anggota keluarga yang bukan keluarga inti bisa jadi nanti perpindahan generasinya berbeda gitu ya. Nah, biasanya siapapun yang terlibat di awal itu ada urunannya gitu lah ya, artinya untuk modalnya gitu. Jadi persentase kepemilikannya akan dilihat berdasarkan modal yang diberikan di awal gitu ya. Nah, biasanya pemilik modal yang paling eh, besar itu akan menentukan alih kepemilikannya kepada generasi berikutnya. Ya, misalnya ada adik kakak berbisnis barangkali, lalu modalnya lebih besar dari adiknya misalnya ya. Nah, bisa jadi turunan dari adiknya yang atau adiknya yang menentukan siapa yang menjadi pemilik di generasi berikutnya ya. Uh, Kalau bisnis keluarga ini berbeda ya dengan bisnis lainnya ya, karena biasanya ada ketertarikan yang sama, yang apa, yang interaksi yang berbeda hubungan keluarga dengan hubungan bisnis pertemanan atau memang uh, hubungan bisnis karena modal dan lain sebagainya gitu ya, ada penanaman modal bersama gitu ya. Tapi kalau bisnis keluarga ini berbeda. Nah, kalau kita lihat bisnis keluarga itu ya dari gambaran ini sebenarnya saya mau lihat ada yang namanya family, ada yang namanya bisnis gitu ya. Uh, Family itu kalau kita bicara maaf maaf ya. Kalau family itu ada sumbernya dari apa? Sumber dayanya siapa itu? Biasanya kan tergantung dari besar kecilnya keluarga ya. Lalu strukturnya apa? Biasanya single generation gitu. Jadi maksudnya satu generasinya. Kalau kita lihat dari resource-nya. Sementara kalau bisnis itu eh, bisa aja gitu ya dari asetnya, lalu misalnya jumlah jumlah orang yang direkrut gitu ya, struktur organisasinya seperti apa, lokasinya di mana. Kalau bisnis keluarga pasti lokasinya dekat dengan di mana keluarga itu tinggal, gitu ya. Nah, yang tengah ini adalah gabungan-gabungan apa yang harus kita pertimbangkan kalau dalam suatu bisnis keluarga ya. Nah, di dalam kalau kita bukan bisnis di atas ini keluarga ya, di atas ini keluarga. Kalau bisnis keluarga itu yang tengah ini. Jadi ini yang kita harus perhatikan untuk mencapai keberlanjutan di dalam bisnis keluarga.
Kalau yang bentar, saya kasih warna merah. Kalau yang atas ini kan sebagai sebuah keluarga ya. Kalau yang bawah ini sebagai sebuah bisnis. Yang tengah ini adalah sebagai sebuah bisnis keluarga ya. Nah, kalau keluarga itu prosesnya apa? Ya kita nggak ngurusin keluarga gitu ya. Kita kalau ada ya apa ya kekeluargaan lah sifatnya gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di bisnis ini kita karena nggak ngomongin keluarga, kita ngomong ke bisnisnya aja. Kita pasti ada bagaimana pengelolaan uang, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, bagaimana pengelolaan produk, bagaimana pengambil keputusan gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di keluarga enggak, bisa pengambil keputusan adalah orang tua atau ayah kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi kalau kita jadi bisnis keluarga seperti apa gitu? Eh, karena bisnis keluarga, kita akan meminta kepada keluarga kita untuk bahu membahu. Kadang-kadang karena bisnis keluarga barangkali eh, kita berdayakan dulu keluarga kita gitu. Ya makanya di sini kenapa sih ada sleepless ya? Iya gitu. Jadi maksudnya bisnis keluarga itu karena kita melibatkan keluarga, kita mendorong keluarga kita ya lebih dari 8 jam kerja sehari bisa jadi seperti itu. Ya. Kalaupun berusaha untuk supaya uang itu tidak keluar eh, dari ruang lingkup keluarga gitu ya. Nah, hal-hal ini yang kenapa saya sampaikan di sini ini harus menjadi perhatian gitu supaya kita punya bisnis keluarga yang sustain. Contohnya sebenarnya bisnis keluarga yang sustain dan bagus ya, mungkin yang paling mudah itu adalah Agung Podomoro Land ya. Sebelum saat ini Agung Podomoro Land itu dipegang oleh generasi ketiganya gitu ya. Dan ketika dipegang oleh generasi kedua, eh, perusahaan ini berkembang dengan demikian pesat gitu ya. Tapi awalnya itu adalah eh, pada tahun 70-an gitu itu dipegang oleh generasi pertama gitu ya. Tapi pengelolaannya memang pasti hal yang kecil gitu ya, nggak ya kecuali modalnya memang sudah besar gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat Agung Podomoro ini termasuk sustain gitu ya, termasuk berlanjut gitu ya sampai sekarang. Ya. Nah, dari gambaran tadi sebenarnya saya ingin mengatakan kalau kita bicara bisnis yang sukses, maka ada karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan. Eh, bisnisnya bentuknya formal, gitu ya. Kalau bisnis mau sukses ya formal, harus jelas, ada aturan mainnya, harus ada SOP-nya dalam mungkin SOP pengambilan keputusan, gitu ya. Kalau tidak ada SOP, bentuknya informal, misalnya mengambil keputusan hanya berdasarkan lagi diskusi biasa gitu ya, tidak tertulis gitu ya, bisa jadi target tidak jelas gitu, arah tidak jelas gitu ya. Uh, Sehingga ini biasanya pendapatannya jadi rendah. Tapi kalau jelas tertulis dibuat target-target yang ingin dicapai, bisa jadi bisnis keluarga ini menjadi sukses. Bisnis ya, saya bilang bukan bisnis keluarga, bisnis ya. Bisnis kalau rumahan ya tadi juga pendapatnya sedikit ya. Nah, kalau bisnis mau tumbuh ya harus punya rencana, harus punya target, harus punya strategi ya. Nah, belum tentu bisnis itu kalau sukses itu kalau makin lama pasti makin sukses belum tentu. Ya. Banyak contoh bisnis yang eh, jalan misalnya tidak tetap jalan tapi ya kalau kita katakan sukses belum tentu sukses gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak berdasarkan umur berarti bisnis itu kita anggap sukses. Nah, lalu kalau pemilik bisnisnya eh, tidak memperhatikan gitu ya, artinya dia sibuk dengan hal yang lain ya, itu juga nggak akan jadi sukses bisnisnya. Ya, jadi harus ada makanya mungkin kata manajemen atau pengelolaan ini adalah yang salah satu indikator yang bisa kita mencapai kesuksesan bisnis ya. Jadi kalau setengah-setengah ini kan pemilik bisnisnya kemana-mana, lalu dengan cara informal itu belum tentu sukses. Nah, kalau keluarga
Gimana ini? Kalau keluarga yang sukses, kalau keluarga yang sukses apa? Kita bisa lihat dua. Sekarang kita lihat keluarga yang sukses, keluarga yang mengelola bisnis. Kepala keluarga, kita lihat dari kepala keluarga. Artinya kepala keluarga ini kalau kepala bisnisnya juga ya. Kalau dia kepala keluarga yang mengelola bisnis dan keluarga, ada juga kepala keluarga yang mengelola bisnis atau keluarga. Jadi keluarga sukses itu ada dua. Ada dia itu memang punya bisnis sendiri. Kalau yang nomor dua ini mengelola bisnis atau keluarga. Artinya dia bukan bisnis keluarga ini ya, yang nomor dua ini. Tapi yang atas ini adalah dia mengelola bisnis dan mengelola keluarga gitu ya. Kalau ini kan atau berarti pisah-pisah gitu, bukan sesuatu bukan dua-duanya. Yang atas itu dua-duanya ya. Nah, kalau dia sukses itu biasanya ini teori ya, artinya ini berdasarkan penelitian. Ternyata kalau kepala keluarga yang mengelola bisnis dan keluarga, bagaimana dia melihat kepuasan terhadap kualitas hidup keluarganya adalah ketika pendapatannya meningkat, ya. Lalu ketika kesehatan menjadi penting, gitu ya. Kesuksesan kalau yang satunya, ya, biasanya ini enggak ini ya, ini sekali lagi ini kan teori ya. Kalau yang satunya kepala keluarga yang mengelola bisnis atau keluarga, kepuasannya apa? Kepuasannya adalah meningkat seiring bertambahnya usia. Oh, biasanya mungkin dia jenjang karirnya meningkat dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, lalu atau misalnya eh, eh, pendidikannya tinggi, gitu ya. Nah, itu jadi itu kalau satu-satu. Kalau kita lihat yang atas ini, maka itu adalah kepala keluarga yang mengelola bisnis, gitu ya, dan keluarga, gitu. Mereka punya kepuasan terhadap pencapaian mereka, gitu ya. Nah, jadi kalau menggabungkan keduanya, ada sistem keluarga di sana dan bisnis juga, maka kita harus bicara dari sisi waktu, energi, dan sumber daya keuangannya, gitu ya. Nah, kalau waktu ya itu tadi, kalau waktu katakanlah ayahnya saya misalnya ya punya bisnis keluarga. Dari sisi waktu ayah saya akan mencurahkan waktunya gitu. Dan ayah saya akan berharap bahwa saya pun mencurahkan waktu saya. Kalau enggak ada ketegangan nih. Sama, ayah saya merasa saya mengeluarkan modal. Mungkin saya juga diharapkan mengeluarkan modal. Kalau saya nggak punya modal uang, barangkali modal tenaga, ya, ya atau modal dalam bentuk yang lain misalnya gitu ya. Kalau enggak, nanti menjadi ketegangan. Itu antara saya dengan ayah. Bagaimana saya dengan mungkin adik saya, kakak saya, akan ada persaingan di sana, ya. Karena apa? Karena tadi misalnya modalnya katakanlah dari ayah saya dengan kakak saya misalnya sama-sama ikut membangun bisnis bersama ayah saya, gitu ya. Maka ada persaingan di sana dan persaingannya itu lebih emosional, ya. Sehingga kadang-kadang apalagi kalau karena lebih emosional, masalahnya udah keuangan, maka akan menjadi tidak konstruktif. Karena akhirnya tidak bisa membedakan antara bisnis dengan keluarga lagi. Semuanya menjadi bias ya, gitu. Itu. Nah, kalau makanya tadi walaupun bisnis keluarga tetap harus ada terstruktur, tetap harus ada aturan mainnya dari awal supaya jelas, gitu ya. Karena kalau itu menjadi ketegangan, itu menjadi destruktif, menjadi tidak membangun ya. Bahkan hubungan keluarganya pun menjadi hancur, gitu ya. Nah ini jadi yang harus dijaga adalah karena hubungannya sangat emosional bisnis keluarga itu, ya. Apa saja yang menjadi kriteria utama bisnis keluarga, ya? Kalau kita lihat ada beberapa aspek ya. Aspek pertama yaitu kepemilikan.
maka biasanya dimiliki oleh satu atau lebih anggota keluarga, ya. Bisa pasangan suami istri tadi saya bilang, atau orang tua dengan anaknya, gitu ya, bisa lebih dari satu keluarga. Nah, artinya kalau lebih dari satu berarti ada anggota keluarga yang terlibat. Kalau misalnya seorang laki-laki walaupun berkeluarga tapi dia berbisnis dengan teman, itu udah pasti bukan bisnis keluarga. Tapi lelaki tersebut misalnya berbisnis bersama istrinya, dan itu berarti itu bisnis keluarga. Setidaknya ada satu orang keluarga lain yang terlibat, ya. Nah, keluarga ini yang akan memegang sebagian besar ekuitas, artinya secara modal dia yang pemegang utamanya. Kriteria yang kedua, aspek yang kedua adalah kontrol. Anggota keluarga itu mengaruhi sasaran strategi bisnis. Jadi katakanlah satu bisnis keluarga. Contoh lah ya, anggap contoh kemarin misalnya Pak Leo dengan Bu Sri. Pak Leo mengambil keputusan, pasti Bu Sri ikut juga dalam pengambilan keputusan. Kalau mau pengembangan, pasti Bu Sri juga ikut dalam pengembangan, gitu ya. Penambahan modal misalnya, pasti ikut juga, gitu ya. Nah, siapapun yang kemudian diajak, pasti juga memiliki hak suara, ya. Bisnis secara kontrol, bisnis ini tidak terdaftar di bursa saham, kecuali yang memang sudah ini ya, sudah terbuka gitu ya, memang itu biasanya terdaftar. Tapi bisnis-bisnis yang kita nggak bicara bisnis yang sudah besar ya, tapi bisnis-bisnis yang kecil menengah itu dia biasanya nggak masuk ke bursa saham, ya. Jadi kontrolnya masih ada secara internal, kontrolnya ada di keluarga, gitu ya, kira-kira itu. Dewan direksi ya, kalau ada dewan direksi gitu ya, kalau kita bicara yang sudah mulai lebar organisasinya, kalau ada dewan direksi, maka pasti dua atau lebih anggota keluarga menjabat sebagai direktur, ya. Atau di dewan direksi itu pasti ada yang keluarganya, gitu. Nah, itu berarti memang suatu bisnis yang dimulai dengan sebagai bisnis keluarga, ya. Aspek yang keempat itu yaitu manajemen. Jadi anggota keluarga memiliki tanggung jawab manajemen. Maksudnya seperti tadi contoh ya yang saya sebutkan, misalnya saya dengan orang tua saya, misalnya ya, saya mungkin mengelola keuangan sebagai contoh. Lalu ayah saya mungkin mengelola hal yang lain, misalnya kakak saya misalnya mengelola untuk mencari marketing misalnya gitu. Ya, jadi semua orang mempunyai pengelolaan sendiri-sendiri. Tujuannya adalah untuk tadi bisnis keluarganya. Ya, nggak selalu misalnya katakanlah saya sekeluarga berlima, belum tentu misalnya adik saya ikut bisnis, belum tentu gitu, karena mungkin dia tidak tertarik gitu. Tapi begitu kita tertarik, kita harus terlibat di dalamnya. Kita bertanggung jawab untuk mengelola sedikitnya satu bidang untuk memastikan berjalannya bisnis tersebut, ya. Nah, lalu secara manajemen juga, kriteria yang ketiga dari manajemen ini adalah anggota keluarga pendiri terlibat sebagai eksekutif utama. Artinya apa? Dia bukan hanya mengelola, dia juga pengambil keputusan. Tadi ya sama yang kontrol tadi, hampir sama. Jadi dia mengambil keputusan. Gitu. Bagaimana persepsi orang di dalam organisasi itu melihat bisnis ini? Pasti karyawannya ini udah melihat ini memang bisnis keluarga. Jadi artinya kalau ada orang yang ada di dalam situ, misalnya seseorang lah masuk ke sebuah bisnis keluarga, gitu ya. Katakanlah bisnis keluarga itu, misalnya gini lah, saya kasih contoh lagi bisnisnya Pak Leo dengan Bu Wati misalnya. Pegawai-pegawai yang ada di situ akan melihat apakah karirnya bisa, kalau orang yang mencari karir ya, apakah karirnya akan meningkat atau tidak, katakanlah ya.
Kalau dia lihat, oh, anaknya Pak Leo ini juga udah mulai ikutan bisnis, oh dia tahu suatu saat anaknya Pak Leo yang akan menjadi uh, direkturnya barang ya kalau Pak Leo-nya sudah pensiun katakanlah. Tetapi kalau bisnis keluarga itu terlihat ada kemungkinan tidak dilanjutkan dalam arti sebagai sebuah keluarga, bisa jadi orang itu apa individu gitu ya, orang-orang yang bekerja di sana akan melihat bisnis ini bisa berubah menjadi bisnis yang sifatnya bukan bisnis keluarga lagi, gitu ya. Artinya dari eksternal pun bisa menduduki suatu posisi gitu ya, yang tinggi gitu. Misalnya kayak contoh lagi yang lain adalah sekarang misalnya di Agung Podomoro Land ini udah bukan bisnis keluarga lagi. Banyak orang di luar keluarga yang sudah menduduki jabatan-jabatan yang tinggi gitu ya di dalam Agung Podomoro Land ya. Nah, kalau dia tadi memang akan dipindahkan kepada generasi berikutnya, kepada anaknya atau anak kepada cucunya gitu ya, maka harus ada suksesi lintas generasi supaya visinya sama. Kalau enggak, nanti visinya berubah gitu. Ya, jangan sampai misalnya visinya untuk menjadi developer, tapi setelah di generasi berikutnya dia tidak tertarik sebagai developer, dia tertarik hal yang lain. Nah, tentu bukan berarti bisnis lain tidak menarik ya, tetapi kan bisa jadi bisnis lain itu eh, memerlukan bentuk lain bisnis itu memerlukan modal yang berbeda. Contohnya sebagai contoh nih ya, Kompas. Kompas itu awalnya ya sama ya walaupun ada keluarga, ada mungkin ada teman gitu, tapi bisnis awalnya adalah bisnis keluarga ya, Kompas Gramedia. Lalu tapi begitu eh, buku itu sekarang kan nggak terlalu ini ya, buku itu sekarang nggak terlalu, kalau kita ke Gramedia cari buku juga agak agak jarang buku gitu ya. Buku tuh sekarang agak sulit gitu ya untuk menjual buku. Koran tuh sekarang udah sulit untuk berjualan koran. Sehingga akhirnya Kompas mungkin harus mengubah bisnisnya ke arah yang berbeda. Nah, itu memungkinkan kalau memang karena yang bisnis yang awalnya mereka itu sudah tidak applied lagi untuk masa saat ini. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau bisa visinya selalu ada satu visi yang sama, ya. Nah, kalau ada beberapa generasi, gimana ya? Kalau ada beberapa generasi, eh, tadi kita beri contoh lagi kepada Kompas ya. Nah, karena ada beberapa generasi, Kompas itu agak keluar. Tadi saya bilang Kompas itu kekeluargaan, tapi juga pertemanan sebenarnya. Nah, jadi pendiri-pendirinya katakanlah ada, saya nggak tahu berapa orang, misalnya katakanlah 3 orang. Lalu mereka semua udah masing-masing punya anak ya, anaknya udah mulai dicucu sekarang kalau setahu saya. Itu masing-masing tuh udah punya bagian, ada kepemilikannya. Makanya saya bilang tadi Kompas sekarang sudah tidak lagi hanya Kompas. Kalau kalian tahu, Kompas itu bahkan sudah merambah ke jalan tol gitu ya. Jadi artinya saking ya udah begitu anaknya megang udah bukan, dia udah punya visi sendiri tadi ya, ada mungkin anak atau siapanya lah saya nggak tahu gitu ya, tapi kira-kira itu bisa dan itu udah generasi keberapa gitu, artinya memang begitu generasinya pindah Pak, mungkin visinya berubah. Nah, itu yang harus dipikirkan gimana tetap, tapi tetap menjadi satu bagian, nggak memisahkan diri, kira-kira begitu ya, karena nilainya nilai keluarga tadi di awalnya ya. Jadi ada nilai keluarga dan nilai bisnisnya ya gitu. Jadi harus ada dukungan walaupun tadi misalnya agak berbeda, tapi
tetap dia merasa menjadi bagian dari satu keluarga kompas kayak katakanlah ya tadi saya bilang gitu ya. Nah, contohnya juga ya APL juga sama. APL punya bisnis pendidikan gitu kan. Artinya itu sesuatu hal yang eh, berbeda dengan developer gitu kan. Tapi bukan itu tidak mungkin gitu kan. Ya. Nah, bagaimana ada non keluarga dalam manajemen puncak? Tadi saya sudah jelaskan ya, bisa aja dalam manajemen puncak itu ada yang non keluarga. Kalau dianggap keluarga itu tidak memiliki kemampu apa untuk suksesinya, keluarga itu tidak memiliki kemampuan untuk uh, apa leading gitu ya, untuk memimpin gitu ya, atau memang dirasa itu sebagai cara untuk lebih profesional ya, daripada kalau dikasihkan ke anaknya kayaknya lebih profesional dipimpin oleh yang non keluarga tadi ya. Nah, biasanya kalau yang tadi kalau manajer generasi pertama kalau yang itu pasti karena itu keluarga biasanya lebih kepada entrepreneur. Sementara kalau yang berikut-berikutnya itu pasti kepada si bisnisnya itu sendiri ya untuk menjadi suatu bisnis yang sustain gitu ya. Nah, kalau di bagaimana perempuan dalam manajemen bisnis keluarga? Nah, kalau yang didominasi industri tradisional yang didominasi laki-laki, sebenarnya perempuan jarang mengambil posisi di dalam bisnis keluarga. Namun saat ini sudah mulai berubah, ya. Jadi eh, apa perempuan atau wanita itu anaknya misalnya saya lah gitu, saya keluarga saya punya bisnis, saya mengambil alih sebagai pimpinan perusahaan sangat memungkinkan saat ini. Walaupun di dunia konstruksi yang memang male dominated industry ya, itu masih misalnya jarang, tapi sekarang udah mulai berubah gitu ya. Ya bisa jadi karena apa ya, daripada tadi diberikan kepada non keluarga ya udah, mungkin yang kalau memang saya dianggap mampu misalnya gitu ya, eh, sayalah yang akan memegang pucuk pimpinan kan ya. Tapi bukan hanya itu, tapi bisa jadi istrinya gitu ya yang memegangnya gitu ya. Itu artinya itu sangat memungkinkan. Dulu sih biasa selalu ya apa sifatnya ke ini ke arah anak laki-laki ya. Sekarang nggak harus gitu, ya. Nah, bagaimana karakter bisnis keluarga dalam pengambilan keputusan? Sifat pengambilan keputusan di generasi pengambilan keputusan itu kalau di generasi pertama itu otokrasi. Jadi dia biasanya satu satu biasanya dari walaupun misalnya ada berapa orang yang terlibat biasanya satu orang yang mengambil keputusan ya, sifatnya menentukan gitu ya. Nah, lain halnya kalau eh, bisnis keluarga itu di generasi berikutnya. Kalau generasi berikutnya itu lebih eh, sifatnya setara gitu ya. Saya dengan kakak saya mungkin posisinya dalam kondisi setara, misalnya tadi ya contoh dari perusahaan saya punya perusahaan keluarga. Saya dengan kakak saya mungkin sifatnya setara sehingga otoritas pengambilan keputusan saya harus tanya dulu kakak saya juga mungkin nanya dulu ke saya gitu. Tapi misalnya ayah saya sebagai pemegang generasi pertama, waktu ayah saya mengambil keputusan, ayah saya tidak perlu meminta pendapat saya gitu ya. Nah, ini yang karakter yang ke berikutnya ini itu tadi konflik ya, kalau karena ada hubungan emosional ya. Hubungan emosional ini yang eh, terbesar itu adalah ketika suksesi ya. Jadi sering yang menjadikan bisnis keluarga itu hancur adalah ketika suksesi. Jadi ketika generasi yang saat ini memimpin, dia belum mempersiapkan suksesi ke generasi berikutnya. Pada saat dia belum siap
atau mempersiapkan seseorang untuk menggantikannya, dan kemudian yang memimpin itu katakanlah biasanya meninggal dunia misalnya atau sakit ya berkepanjangan, akhirnya tidak ada suksesi. Akhirnya apa? Akhirnya ya eh, menggantung ya. Saya ceritakan sebuah bisnis yang saya tahu ya. Sebenarnya ini bukan bisnis keluarga. Ada saya punya teman dekat membuat perusahaan konsultan, dan konsultannya itu sangat maju. Fee-nya itu sangat tinggi, saya tahu, dan orang mau membayar fee dia dengan tinggi. Kemudian beliau itu tidak pernah melakukan suksesi, dan saat ini beliau sakit misalnya. Apa yang terjadi? Bisnisnya itu gamang. Apa ya artinya? Nggak tahu arahnya mau kemana. Karena selama ini yang membuat kendali itu adalah teman saya tadi, gitu ya. Dan dia nggak pernah melakukan suksesi bahkan ke anak buahnya. Jadi ketika mendadak beliau sakit, sekarang bisnis itu hanya jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, karena orang maunya berbisnis dengan teman saya tadi, gitu, ya. Itu artinya itu tadi suksesi tadi, ya. Tapi ya ini walaupun saya bicara konflik dalam konteks itu ya, tapi sukses itu sangat penting dalam bisnis keluarga, ya. Nah, jadi ada perencanaan, ya. Jangan sampai tidak terencana. Dan begitu direncanakan, oh nanti yang melanjutkan di generasi keduanya si X katakanlah ya, anak si X itu adalah anak nomor 2 misalnya. Ya. Nah, maka pemegang yang pertama itu harus bisa melepaskannya, melepaskan otoritasnya. Jangan menunggu sampai pemegang yang pertama itu harus meninggal atau harus sakit dulu baru diberikan kepada si X. Nggak bisa. Kalau mau maju harus percaya bahwa si X akan melanjutkan bisnis itu dengan baik. Ya, jadi harus ada perencanaan. Ya, kalau enggak, ini umumnya bisnis keluarga hancurnya di sana. Ya, karena apa? Nanti jadi rebutan kekuasaan, kira-kira gitu ya. Makanya kerajaan itu adalah sebuah bisnis keluarga. Kenapa kadang-kadang kerajaan ribut? Ya itu karena memang tidak jelas mungkin suksesinya, gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Ini pengaruh pendiri, arti tadi sebenarnya ini saya sudah jelaskan secara garis besar semuanya. Sebenarnya ada hubungan satu dengan lainnya, ya. Nah, bagaimana karakter bisnis keluarga ini kalau mau go public ya? Bisa jadi nanti kalau sudah makin besar bisnis keluarga ini bisa go public ya. Dan kalau sudah itu biasanya memang tadi profesional-profesional non keluarga itu masuk ke dalamnya, gitu ya. Itu tadi makanya ada konsultan, penasehat, jasa profesional, semua akhirnya bisa masuk gitu ke sana, ya. Kalau dia mau besar, gitu. Kalau dia mau besar dia harus bisa menambah sumber daya profesionalnya, apa sumber daya orang-orang profesionalnya untuk menjalankan bisnisnya, ya. Ini ya inilah ya. Nah, bagaimana tadi ya saya bilang kan ada kepemimpinan dalam bisnis itu ya. Tadi bisa sendiri, bisa bersama-sama, bisa diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Artinya sebenarnya tetap ada satu orang yang mengambil keputusan, tapi mungkin keluarga bisa memberikan pendapat ya. Nah, tadi saya bilang sifatnya apa? Tadi ada otokrasi dan paternalistik. Paternalistik itu ke ayahan gitu, kebapaan gitu ya. Tapi kalau otokrasi itu sifatnya apa? Otoriter, ambil kendali tugas. Otoriter itu bukan berarti buruk ya dalam hal ini ya. Otoriter itu artinya satu orang yang mengambil keputusan, ya.
karena dia yang awalnya punya visi biasanya. Orang yang punya visi biasanya dia bersikap otoriter karena dia harus menjaga perusahaan itu menuju visi yang dia sudah tetapkan di depan, ya. Jadi dia sangat dominan. Dia belum tentu bisa melihat nilai atau pendapat orang lain, gitu ya. Jadi sifatnya hubungannya juga hierarkis, ya. Nah, hanya karena dia sifatnya otoriter, sifatnya dominan, karyawannya mungkin memiliki kepuasan yang rendah, ya, dengan sehingga banyak terjadi penggantian orang di dalamnya, ya. Nah, itu. Lain halnya kalau sifatnya paternalistik tadi ya, dia lebih sifat yang lebih halus gitu ya, tidak ada otoriter, dia tetap mengajak bicara gitu ya, bawahannya mungkin ya, atau yang ya katakanlah orang yang dia percaya di dalam bisnisnya tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau ini itu adalah orang yang sangat dominan. Ya. Nah, tadi saya sudah membicarakan kalau kita tidak berhati-hati terjadi konflik dalam bisnis keluarga ya. Konflik itu artinya kita bisa sebutkan sebagai perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, atau prioritas, ya, atau ketidaksesuaian dengan persyaratan tugas aktivitas. Jadi ada perbedaan, perbedaannya itu bisa macam-macam, ya, pendapat, kepentingan, tujuannya setelah sekian lama mungkin sudah mulai maju, tapi rasanya ada hal yang lebih menarik, ada yang punya tujuannya akhirnya berbeda, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai konflik, ya. Nah, konflik ini biasanya merusak mekanisme standar pengambilan keputusan, ya. Dan konflik itu yang akhirnya kesulitan mengambil alternatif tindakan. Kita tahu kalau terjadi konflik, semua orang ingin menang. Semua orang merasa pendapat yang paling benar, ya. Nah, itu yang harus hati-hati dalam bisnis keluarga. Karena apa? Bisa jadi yang konflik itu adalah sebenarnya saudara kita, kakak kita, adik kita misalnya, ya. Tapi konflik ini sangat, tadi saya bilang karena emosional hubungannya, ya. Jadi itu jangan sampai terjadi di dalam bisnis keluarga, itu harus jelas juga gitu loh. Walaupun dia anak, walaupun dia saudara, kita harus jelas ini. Banyak kelemahan-kelemahan atau kegagalan bisnis keluarga itu karena konflik keluarga tadi, ya. Apa saja yang menyebabkan konflik? Tadi tujuan ya, tadi saya sudah sebutkan tujuannya ada tumpang tindih, tidak jelas definisinya. Misalnya tadi saya bilang saya disuruh mengelola keuangan, tapi kalau mau marketing saya diajak juga, sehingga akhirnya saya nggak jelas saya ini marketing atau keuangan ya. Karena begitu saya diajak marketing juga saya jadi tahu urusan marketing, sehingga saya akhirnya ikut campur barangkali untuk mengambil keputusan marketing. Jadi ada ambiguitas di sana, ya. Lalu, nah ini bisnis keluarga tuh hampir tidak ada kontraknya. Seorang ayah bikin anaknya terlibat di dalam bisnisnya, pasti ayah itu mengajaknya, ngasih pekerjaan kecil-kecil. Tapi tidak ada kontraknya sebenarnya, ya. Gitu. Jadi, lalu mungkin konflik itu karena ada tujuan tersembunyi. Ini kan kita nggak tahu tujuan tersembunyinya apa, tapi bisa menyebabkan konflik, ya. Nah, konflik itu bertingkat, ya. Nah, kalau sudah sangat parah, konflik ini menyebabkan kegagalan bisnisnya, ya, hancurlah bisnisnya, bangkrut lah atau apa, atau berhenti bisnisnya bisa jadi, ya. Nah, bagaimana konflik bisnis di industri konstruksi dalam hal bisnis keluarga? Tadi ya, itu biasanya karena masalah kontraknya, lalu mungkin ketidakpastian dalam operasi, lokasinya mau di mana, apa beroperasinya di mana gitu ya, gitu kan. Nanti kalau masalahnya gini ya, kayak contoh yang tadi yang saya sebutkan, ketika saya mungkin masih satu rumah dengan orang tua saya, dan itu dilakukan sebagai sebuah bisnis keluarga, pasti kita melakukan bisnis di dekat rumah orang tua saya.
Begitu saya sudah berkeluarga, saya mungkin pindah ke tempat yang berbeda. Di situ mungkin area saya menjadi berbeda dengan area ayah saya tadi, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu barangkali bisa menyebabkan konflik ya. Atau keuntungan, pembagian keuntungannya nggak jelas. Atau menetapkan margin keuntungan kurang. Itu jadi konflik ya. Ini sebenarnya masih banyak bahannya, tapi kalau kita lihat waktunya udah tinggal 3 menit lagi nih. Sampai sini ada tanya jawab dulu nggak barangkali ya? Nanti kalian saya kasih bahannya, kalian baca sendiri ya. Kalau karena ini sebenarnya masih cukup banyak nih bahannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Susi, halo. Pansen kita udah harus pergi ya? Iya, ini saya mau menambahkan satu informasi ya. Jadi ya, ini terkait dengan family business di sektor konstruksi ya, sebagaimana ini mungkin informasi lah ya, informasi perusahaan tertua di dunia itu adalah perusahaan konstruksi ya. Perusahaan konstruksi yang juga adalah family business ya, namanya Kogumi ya, Kogumi di Jepang yang didirikan sejak tahun 578. Jadi sudah berapa tahun tuh, Bu? 1500 ya. 1500 tahun. Iya, ya. Nah, itu adalah perusahaan yang sampai saat ini masih ada ya. Perusahaan tertua di dunia, perusahaan konstruksi, dan dia adalah perusahaan family business. Dan kalau kita mau melihat sejarah ya, bahwa memang banyak perusahaan-perusahaan konstruksi ya, itu awalnya adalah family business. Makanya ada istilahnya carpenter, apalah ya, yang nama-nama keluarga ya, nama-nama orang barat yang memakai istilah-istilah begitu ya. Jadi ini informasi yang menarik gitu ya. Dan terkait dengan Kogumi ini ya, dia masih ada meskipun sekarang menjadi subsidiary, apa itu namanya, anak perusahaan ya, anak perusahaan dari Takamatsu Construction Group ya, tapi masih diakui gitu ya. Jadi ya mungkin lah, mungkin kalau misalnya kalian ya, atau mungkin khusus sih mau mendirikan konsultan gitu kan, perusahaan konstruksi yang di bidang konstruksi ya bisa jadi. Tapi tentu harus dengan yang tadi disampaikan oleh Susi, ada banyak pertimbangan ya, karena perusahaan keluarga itu tidak mudah untuk dijalankan. Oke, baik, mungkin itu saja kali ya Bu ya, atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup nih? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya Bu ya. Ya, Semuanya silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akan... Sampai ketemu minggu depan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan di lift ya.